gue tuh 22 jutaan lah ya. Hmm. Sebagai anak 21 tahun, nerima duit 22 juta, gue tuh rasanya kayak orang paling kaya gue. Meskipun background lo udah cukup ya. Kan keluarga gue. Iya. Terus gue langsung hitung sendiri kan. Ini gue kalau taruh deposito misal 5%, berarti mungkin sekitar sejuta. Nah, gue sekitar sejuta berapa? Nah, gue tuh saking hebohnya gue, padahal gue anak finance juga, gue ngerasa kayak gue bisa dapat sejuta tiap bulan. Padahal deposito kan per tahun ya. Per tahun. Gue ngitungnya per bulan. Jadi udah ngebayangin gue kaya raya aja gue. 5% sebulan, padahal kan kalau lo cairin berkurang nanti malah. Denda, apa kan? itu? Ya kalau lo ngambil duluan. Iya, tapi kan lebih kayak gue ngitungnya bukan 5% ke depannya setahun. Maksudnya iya. Bukan 5% setahun, yang gue hitung itu bunganya 5% sebulan. 5% itu sampai gue artikan itu. Oke. Saking gue ngerasa gue akan kaya raya banget gitu gara-gara nulis buku ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Roman Alfian. Di sini kami rangkum potongan podcast terbaik dari para YouTuber dan podcaster terkenal agar mudah dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton. Yang gue pertanyakan adalah viral pada saat itu. Iya. Karena gue rasa kambing jantan tuh jadi bahan omongan banyak orang pada saat itu kan. Iya sepertinya. Di saat buku-buku atau bahkan film-film pakai bahasa Inggris. Iya yang gue bilang di itu. Betul. Iya. Lo berani dengan kambing jantan, terus cara penulisannya sangat santai, humoris, dan very very personal gitu. Iya. Gimana rasanya viral di 2007 berarti 2005 ya? Kata-kata viral itu mungkin belum ada. Tentu belum. Belum ada. Beken. Iya, apa ya waktu dulu ya. Gue tuh pertama gini, gue ketika gue ke Gagas Media, jadi sebenarnya naskah Kambing Jantan itu kan di print dari blog gue. Dan ceritanya gue tuh datang ke toko buku, gue lihat di halaman pertama buku itu penerbit apa alamatnya itu loh. Misalnya buku A, buku Jomblo Aditya Mulya, di halaman awal penerbitnya Gagas Media, alamatnya di mana? Gue catetin Pak, ada 10 penerbit yang gue catetin alamatnya untuk mengirimkan naskah blog gue ini, Kambing Jantan ini. Gue cuti 1 hari, gue masih kerja di Metro TV waktu itu. Gue cuti 1 hari, gue udah ngurutin dari yang paling jauh. Paling jauh itu kantor Gagas Media. Abis itu nanti ada Gramedia, ada apa segala macam. Gagas Media itu Depok setahu gue. Iya Depok, waktu itu masih di Pesona apa Hayangan apa itu. Sekarang udah pindah ke Haji Montong. Gue datang ke sana, gue bawa naskah gue ketemu itu editornya, gue kasih, terus dia buka ini apa dari blog itu apa, masih belum familiar banget kan. Dia buka ketawa, 2 lembar ketawa, oke nanti kita kontak dia bilang gitu. Gue ke mobil gue nyetir sendiri, karena Depok jauh dari rumah gue, capek Pak. Lu pulang? Gue pulang. Kalau nggak jadi penulis nggak apa-apa. Rumah lo di mana Bang? Udah terlalu capek di Senopati. Oh di Senopati, oke. Udah terlalu capek gue. Gue semager itu jadi manusia. Jadi gue ke Depok, kesana ngerasa capek, pulang ke Senopati ke rumah gue, kayaknya nggak usah deh. Kayaknya nggak usah jadi penulis deh. Jadi gue tidur. Lupa gue ngirimin naskah itu. Ngantor lagi sampai suatu hari dia telepon sama Mas Denny, nama editornya itu Mas Denny. Dia bilang diajak ketemu senior editor kita Muammar MK di PS. Naskah Kambing Jantan diterima gue bilang. Iya tapi harus ngobrol dulu sama senior editor buat gimana kalau diterbitin. Oh ya udah. Gue datang terus gue pikir kayak anjir, gue baca buku-bukunya Larung, gue baca cerpen-cerpen pilihan Kompas Gramedia. Gue suka sastra Rusia, Nabokov segala macam. Gue pecinta buku, pecinta sastra. Kayaknya pas gue mau ke PS tuh, kayak gue nggak layak deh jadi penulis. Anjir nih buku apa, gue elo segala macam. Udah gitu nggak diedit segala macam kan dari blog kan apa adanya. Catatan harian belajar bodoh. Iya. Gue datang ke PS di Coffee Club waktu itu, lantai dasar. Coffee Club yang di pojok dekat ATM, itu sampai detik ini masih ada tuh restoran. Ya. Itu kesayangannya Muammar MK tuh kalau meeting sama orang. Gue datang ke sana, Mas MK pakai ini kaos you can see anjir.
Kok pakai UCAN? Gue juga nggak tahu dia ngapain lagi pakai UKNC di PS. Terus ya udah, mungkin emang nyentrik lah dalam hati gue kan. Wah Mas MK nih Mas. Gue duduk, penulis sebelah gue dipanggil Mas MK. Kayak masih kurang gini nih. Kayak belum dulu deh. Gitu. Oh ternyata bisa nggak terbit ya. Bisa nggak terima. Kalau udah ditelepon bisa nggak diterima ternyata. Wah anjir gimana nih. Ya udah dalam ini hati banyak maksudnya. hari itu ada tiga. Oke terus. Mas Kempa bilang Kambing Jantan Raditya Dika gitu. Gue duduk depan dia gitu. Dia baca lucu dia bilang. Dia tepok meja terbit dia bilang. Anjir terbit nih buku gue. Terus itu kan jelek banget tulisannya ya. GW lu gue-nya aja GW. Udah gitu ya nggak sastra banget lah, nggak pantas banget gitu jadi buku menurut gue. Terus gue bilang terbit bener Mas MK terbit. Oh oke. Nanti editor saya siapa untuk ngeberesin tata penulisannya? Nggak terbitin aja. Terbitin apa? Ini dari blog kan? Ya blog. Kalau kita edit, kita benerin, rasa otentiknya hilang. Gua ngelihat ini gue ketawa karena lu otentik. Kalau gue benerin apa segala macam, rasa itu hilang. Gue nggak mau buku ini rasanya hilang. Kita edit. Bentar Mas. Ini banyak typo. Dengan typo. Ini jatuhnya kayak film GJLS ibu-ibu. Iya kemarin. Oh iya, diceplok aja, diceplok aja gitu. Ya udah apa adanya ya. Kaget banget gue kaget banget. Siapa juga yang mau baca tulisan kayak, karena gue pecinta buku-buku bener dalam tanda kutip gitu. Ngerti, iya. Buku gue kayaknya nggak ada bener-bener. Ya udahlah. Oke ditaruh di gue desain sendiri covernya. Gue kan belajar graphic design juga tuh kayak lo tuh. Tapi gue otodidak. Terus gue kirim covernya segala macem. Sempat nggak rame, gue ceritain di Solo. Sempat nggak rame. Gue tahu tipping pointnya itu ketika jadi di buku itu gue lupa ada email apa yang gue taruh. Kayak gue ninggalin sebuah email atau alamat blog yang terus ke blog ada emailnya, gue lupa. Pokoknya suatu ketika email gue rame. Email gue rame isinya ini buku lucu banget, saya fan, saya apa. Oh ini banyak yang baca nih. Gue cek ke stok gudang habis terus. Cek pertama berapa deh? Lupa gue. Cek maksudnya duit atau? Duit. Oh tadi yang konteks cek gudang itu maksudnya gue ngelihat ke gudang. Oh iya ngerti gue. Tapi kalau lo nanya cek pertama 22 juta. Wow oke. Royalti dibayar per 6 bulan. 10% kan? 10%. Yeah. 10% royalti dibayar per 6 bulan. Cek pertama gue tuh 22 jutaan lah ya. Sebagai anak 21 tahun. Nerima duit 22 juta. Gue tuh rasanya kayak orang paling kaya gue. Meskipun background lo udah cukup ya. Maksudnya, kan keluarga gue. Iya. Terus gue langsung hitung sendiri kan. Ini gue kalau taruh deposito misal 5% berarti mungkin sekitar sejuta. Nah gue sekitar sejuta berapa. Nah gue tuh saking hebohnya gue, padahal gue anak finance juga. Gue ngerasa kayak gue bisa dapat sejuta tiap bulan. Padahal deposito kan per tahun ya. Per tahun. Gue ngitungnya per bulan. Jadi udah ngebayangin gue kaya raya aja gue. 5% sebulan. Padahal kan kalau lo cairin berkurang nanti malah. Apa itu? Kan? Ya kalau lo ngambil duluan. Iya, tapi kan lebih kayak gue ngitungnya bukan 5% ke depannya, setahun. Maksudnya iya. Bukan 5% setahun, yang gue hitung itu bunganya 5% sebulan. 5% itu sampai gue artikan itu. Oke. Saking gue ngerasa gue akan kaya raya banget gitu gara-gara nulis buku ini. Nah menjawab pertanyaan lo, momen viral pertama gue, yang gue ngerasa viral ya, waktu walaupun kata-kata itu belum ada, adalah ketika gue udah kesulitan membalas email-email itu. Oh lo membalas berarti? Dulunya gue balas semua email yang masuk, gue balas. Gue bilang makasih, salam kenal. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani kami. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan wawasan baru atau jadi teman menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, masukannya sangat berarti. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat berkarya dan belajar hal baru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.